ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-lan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan di segmen ngobrol, ngomong bareng alumni Lembaga Administrasi Negara. Saat ini kita sudah ketemu dengan para narasumber kita hari ini, yaitu peserta terbaik juara 1 di setiap angkatannya dari pelatihan dasar gelombang 1 tahun 2023. Kita akan langsung kenalan, dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Ya, halo semua, nama saya Kukuh Pangawaluya, saya biasa dipanggil Kukuh. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2023. Saya dari instansi Mahkamah Konstitusi dan jabatan saya saat ini yaitu pengolah data dan informasi. Dan saya ditempatkan di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan atau biasa disingkat Puslitka gitu kalau di unit kerja. Oke, Puslitka. Ya. Mas Kukuh. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, nama saya Deska Anjelianawati, saya dari Kemendikbudristek. Pada saat ini saya mengajar di Universitas Musamus Merauke sebagai asisten ahli atau dosen. Ya. Oke. Musamus, kita ingat Musamus. bareng-bareng ya, karena namanya kan belum familiar Betul, kita dengar. betul. Oke, Mbak Deska ya berarti. Betul. Mbak Deska. Oke, selanjutnya. Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Dio Lanopa. Saya dari instansi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya peserta Latsar gelombang 1 angkatan 2. Oke. Ya, Mas Dio. Iya, Oke. Mas Dio. Mas Kukuh, Mbak Deska, dan Mas Dio. Oke, kalian itu kan peserta terbaik pertama. Peserta Latsar lainnya tentunya kan banyak sebenarnya selama Latsar itu berlangsung gitu, dan lintas kementerian. Semua bawa proyek aktualisasinya masing-masing, tema masing-masing sesuai dengan unit kerja gitu ya, sesuai dengan tusi mereka masing-masing. Dan kalian terbukti setelah melalui proses yang panjang selama Latsar itu jadi peserta yang terbaik, peserta terbaik 1 gitu ya. Aplaus buat kita semua, aplaus buat teman-teman. Nah, yang mau kita bahas nih sekarang, kira-kira selama kalian menuju menjadi peringkat pertama itu kan pasti ada lika-likunya, ada prosesnya, ada mungkin rintangan, tantangannya. Bisa sharing nggak sih ke kita-kita, apa saja sih tantangan yang kalian dapat selama proses Latsar itu? Mungkin dari yang pertama perempuan kali ya? Ya, ladies first mungkin ya, Mbak Deska. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena jujur saya itu tidak merasa ada tantangan di sini, Amase. Karena proyek aktualisasi yang sebenarnya saya gagas itu merupakan passion saya. Saya menggagas satu proyek mengenai kegiatan literatur atau literasi yang ada di Universitas Musamus Merauke. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris, dan saya melihat bahwa ternyata anak-anak saya itu kegiatan literasinya kurang optimal gitu loh. Dan karena kebetulan saya itu suka sekali untuk membaca, jadi kegiatan aktualisasi ini sebenarnya tuh seperti, kalau orang Jawa bilang, saya tuh seperti pasukan hore-hore gitu loh, yang cuman sekedar, wow, I'm doing this because I'm very much into it, kayak gitu. Jadi untuk tantangan sebenarnya nggak ada sih Mbak, lebih ke ini aja, lebih ke gimana saya itu keeping the fire on supaya saya terus stick dengan proyek saya. Oke. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, Mbak Deska berarti memang mengaktualisasikan gitu ya, maksudnya memang apa yang terjadi di sana, pergumulan yang mungkin dialami di sana, kerinduan yang mungkin ingin dialami di Musamus gitu ya, Mbak jadikan proyek aktualisasi. Betul. Dan itu saya memang sengaja memilih proyek ini karena itu sesuai sekali dengan passion saya, apa yang saya sukai. Katanya kan harus melakukan sesuatu yang disukai, toh. Oke. Luar biasa ya. Untung pilih Mbak Deska. Jadi langsung di terungkap gitu. Itu bukan tantangan, itu emang passion gitu ya. Tapi gimana sih kalau Mas Kukuh? Kalau dari saya pribadi itu mungkin saya lebih ke diri sendiri ya gitu, karena gimana cara saya untuk mengontrol ego saya, kemudian cara melawan rasa malas yang ada pada diri saya untuk ini mengikuti Latsar CPNS tahun 2023 ini. Jadi apabila karena saya itu karena tidak bisa mengontrol diri saya, itu tuh mungkin Latsar ini tuh bakal tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi saya harus mengontrol diri saya, itu menjadi tantangan yang mungkin lumayan membutuhkan effort gitu ya bagi saya gitu. Mungkin itu sih. Dan mungkin kan karena di Latsar ini tuh kayak
terbagi menjadi 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama itu kayak MOOC, kemudian yang kedua ada distance learning, kemudian yang ketiga tuh classical. Nah, pada saat distance learning itu kan kita pembelajaran jarak jauh gitu. Kita berada di masing-masing kantor masing-masing gitu. Jadi kita yang paginya pakai Zoom, kemudian kita setiap harinya diberi tugas. Itu tuh kayak harus membutuhkan, saya harus menjaga semangat saya untuk selalu tetap stabil gitu semangatnya untuk biar bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas laser itu dengan baik gitu. Mungkin itu saja sih tantangan dari saya. Lebih ke diri sendiri gitu. Karena emang musuh terbesar seseorang tuh emang dirinya gitu ya. Dan bagaimana menjaga semangat, kalau awal sih biasa sehari 2 hari sih masih keep on fire, masih semangat banget nih. Tapi gimana menjaga sampai ke proses akhirnya gitu ya kira-kira ya. Wise banget ya. Kita mau dengerin dulu dong dari Mas Dio. Nah, kalau dari saya pribadi, tantangan selama aktualisasi ya, mungkin hampir sama kayak Mas Kukuh, diri sendiri. Tapi saya lebih ke proses adaptasi sama dengan waktunya sebenarnya. Karena kan saya termasuk fresh graduate gitu. Dan itu sebenarnya ini pengalaman pertama kali saya di dunia kerja. Nah, jadi saya kan perlu adaptasi juga dengan lingkungan kerja yang ada di sana. Habis itu saya juga perlu memahamin terkait tusi saya. Nah, itu proses adaptasi itu bersamaan dengan kegiatan aktualisasi yang sedang saya jalani. Jadi mungkin tantangan dari saya itu seperti itu sih, karena dari segi waktu tentunya pelaksanaan latsar itu juga ada timeline-nya tersendiri. Sedangkan dibarengi dengan proses adaptasi saya di lingkungan kerja itu, mungkin kayak gitu. Ini kan pertanyaan atau ulasan kita kan terkait dengan latsar gitu teman-teman. Tapi kayaknya kawan-kawan LAN di sana gitu, di luar sana ataupun nanti yang menyaksikan video kita tuh perlu tahu. Tadinya tuh kalian tuh latar belakangnya apa sih, atau mungkin di kampus bergelut di organisasi apa gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Dio tadi yang langsung ngaku fresh graduate gitu ya. Tapi kan fresh graduate itu bukan berarti tanpa pengalaman gitu. Karena di kampus pun kan pasti menjalani organisasi, atau mungkin di masyarakat, di lingkungan keluarga juga mengalami menjalani organisasi. Dan kita mau dengar latar belakang kalian atau mungkin profesi yang pernah kalian jalani, organisasi yang pernah kalian geluti. Perubahan apa sih yang kalian dapati di diri kalian setelah juga mengalami latsar ini? Gitu. Maksudnya kalian kan mungkin ada yang udah pernah kerja atau mungkin udah pernah jadi anggota staf di organisasi mana, setelah mengikuti latsar, perubahan apa sih yang kalian dapati di diri kalian gitu? Mungkin dari Mas Dio dulu. Jadi dimulai dari latar belakang saya itu, saya fresh graduate dari STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, selama di STAN tuh saya tipe-tipe mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Bukan kura-kura ya, kuliah rapat enggak ya? Kayaknya kosan tuh memanggil terus ya. Saya mahasiswa kupu-kupu, karena setiap kuliah ya nggak ada kegiatan saya balik kayak gitu. Dan saya cenderung waktu di STAN itu lebih ke fokus ke akademik daripada fokus ke mungkin kegiatan organisasi dan karena gitu. Target ada terus kan, IP itu. turun dikit takut kena out nih gitu. Itu saya lebih ke fokus ke akademik selama itu, dan itu tadi waktu masuk ke dunia kerja saya juga tentunya butuh adaptasi tentunya. Mungkin adaptasi dari budaya kerja, habis itu adaptasi tentang sebelumnya kan saya di STAN itu saya kuliah program studi akuntansi. Nah, sedangkan di penempatan saya itu tusi saya atau jabatan saya itu sebagai pengolah data dan informasi. Nah, tentunya itu kan mungkin ada sedikit perbedaan, walaupun saya ditempatkan di bidang keuangan, di deputi bidang pemasaran, tapi itu ada sedikit perbedaan. Nah, itu jadi sebuah tantangan juga tadi, sebuah proses adaptasi juga untuk saya sih. Oke. Kalau Mas Kukuh, Mbak Deska nanti ya kita tahan ya, karena nanti sepertinya akan butuh waktu panjang. Mas Kukuh? Kalau dari saya kan, saya juga sama seperti Dio, dari STAN juga dan dari background akuntansi. Terus penempatan di Mahkamah Konstitusi yang backgroundnya hukum itu kayak emang butuh penyesuaian, adaptasi gitu ya, dari akuntansi terus jatuh ke hukum. Walaupun saya di bidang keuangan, tapi kan harus mengerti juga tentang hukum-hukum kayak gitu. Nah, terus kayak
Apa tadi pertanyaannya, Pak? Sampai lupa. Perubahan apa sih iya. gitu ya? Iya, Dari yang perubahan. itu ya, dari maksudnya dari yang menyesuaikan diri kan tiba-tiba kalian kan masuk Iya. bukan berarti langsung latsar, tapi Iya. langsung harus tahu MK itu apa. Nah, terus setelah kalian jalani sebentar kalian latsar. Nah, perubahan apa sih yang kalian dapat setelah latsar itu ke kehidupan kalian setelah latsar? Gitu. Oke, nah perubahan yang saya dapat setelah saya mengikuti latsar tuh kayak apa ya? Pikiran saya kayak jadi terbuka gitu. Pola pikir saya kayak jadi kebentuk, gimana di latsar itu kan kita diajarkan tentang bagaimana di cara memecahkan masalah, misal kayak penetapan isu-isu, kemudian ini loh tekniknya gimana. Nanti yang teknik-teknik tersebut tuh kayak bakal berguna banget di pekerjaan gitu. Jadi di setelah latsar tuh kayak benar-benar saya itu kayak menjadi terbiasa untuk melakukan hal yang terbaik, karena di mana di latsar juga itu setiap harinya kita tuh kayak diberi tugas-tugas yang mana tugas-tugas itu tuh harus dikumpulkan pada hari itu juga dan malam hari itu juga, dan mau tidak mau kan saya juga harus mengerjakan dengan tepat waktu gitu. Jadi lebih ke disiplin, lebih disiplin sih gitu. Jadi setelah latsar tuh lebih ke disiplin dalam mengerjakan sesuatu, begitu sih kalau saya. Mas Kuku emang kayak concern ke internalnya ya. Tadi soal memupuk semangat, ini lebih mendisiplinkan diri gitu ya. Oke, kalau Mbak Deska, Saya itu lulusan pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Sebenarnya saya ambil pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris itu karena alumni mana nih? alumni Sanata Dharma. Oh, Sanata Dharma Yogyakarta. Sanata Oke. Dharma Yogyakarta. Makanya saya cerdas dan humanis. Oh, baik, bisa ya, bisa baik. Sekalian promosi ya kampanye. Anyway, dan saya itu mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, satu mungkin karena saya sangat suka belajar bahasa asing, dan yang kedua saya sangat suka membaca gitu loh. Dan yang ketiga karena saya harus menghidupi diri sendiri ketika saya kuliah. Jadi saya mikir, saya harus bisa lulus cepat sambil sekalian saya bisa kerja, karena kan ketika semakin lama kita kuliah semakin banyak uang juga Iya, yang iya. dikeluarkan, betul. Dan kebetulan dari situ dengan degree yang saya dapat, saya berkesempatan untuk bekerja di salah satu NGO dan juga di salah satu sosial media yang ada yang sering Perusahaan kita pakai, sosial perusahaan media. sosial media yang pakai ya. Dan berkesempatan untuk tinggal di Thailand selama 2-3 tahun belakangan ini. Dan ketika saya kembali ke Indonesia sekitar 5 bulan yang lalu untuk join dan menjadi PNS ini, jujur saya sedikit seperti shock karena saya sangat terbiasa dengan hidup sendiri gitu loh Mbak. Saya terbiasa dengan saya menghandle semuanya itu sendiri. Jadi untuk beradaptasi dengan orang atau lingkungan kerja yang completely beda sekali dengan lingkungan kerja saya di dunia sekuler itu, saya sedikit kayak, jadi ini ya, kayak biro pemerintah itu seperti ini ya. Birokrasi tuh seperti ini. Oh, ya. betul. Itu yang sangat bikin terengah-engah kadang ya, kayak aduh, untuk ngirim surat dari satu orang ke yang lain pun lama sekali gitu. Butuh kan. proses, Butuh butuh proses. proses. Betul. Dan dari saya yang jujur selalu berpikir bahwa I can weather the storm, saya hidup sendiri, semuanya ini sendiri segala macam. Ketika saya mengikuti latsar itu seperti saya kayak diajar untuk lebih berinteraksi dengan orang, untuk lebih peduli, dan untuk lebih kayak bagaimana ya, humble diri, membuat diri saya sedikit lebih humble gitu loh, bahwa you are not living in this world alone, on your own gitu kan. Dan saya bersyukur sekali kayak ada Mas Kuku, ada Mas Dio, dan juga ada teman-teman kami yang ketika saya sakit pun mereka bilang, Mbak masih oke, masih aman, dan yang lain. Jadi itu salah satu hal yang paling berkesan dari latsar yang saya ikuti gitu loh Mbak. Gimana saya itu dibuat kayak, kamu harus benar-benar stay humble, kamu harus care as much as people care about you, kamu juga harus care dengan mereka. Seperti itu. Wow. Jadi proses latsar yang maksudnya kita pikir pelatihan-pelatihan itu justru memang bawa dampak banget. Itu lebih seperti wadah refleksi untuk saya. Oke. Sama sih. Ya. Iya. Jadi setidaknya ya itu ya, maksudnya lebih ke internal juga ya, maksudnya tidak maksudnya
kita dapat satu poin nih bahwa Latsar itu nggak melulu membuka wawasan kita terkait dengan kementerian atau lembaga tempat kita kerja ya, Betul, tapi tidak lebih hanya ke secara diri. kognitif tapi juga secara efektif juga kalau menurut saya Spiritual spiritual gitu juga itu Oke. seperti saya. Oke, luar biasa. Kita balik ke soal aktualisasi. Tadi ada yang 2 dari STAN, tapi dapat formasi pengelola data dan informasi gitu ya. Tapi memang dua-duanya kan sebenarnya ujuk-ujuknya atau memang penempatannya kan di bagian keuangan gitu ya, terkait dengan keuangan. Dan Mbak Deska sesuai gitu ya, Betul. sesuai formasi dan jabatannya sesuai. Nah, selama penyusunan aktualisasi itu gitu, adakah kendala yang kalian alami? Atau mungkin kalian mau say thanks gitu, mau ngucapin terima kasih untuk mungkin ada di luar sana yang mungkin nggak enak kalau ngomongin langsung depan orangnya gitu ya gitu. Apa sih yang kalian alami gitu? Dari Mas, Siapa dulu? ya Mas Kuku deh boleh. Oh, boleh. Kalau dari saya tuh kan kemarin kan aktualisasi saya itu dalam bentuk video panduan pengoperasian aplikasi Civica, di mana itu tuh terkait dengan aplikasi keuangan di internal Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, jadi kendala saya saat menyusun aktualisasi itu tuh kan saya sebenarnya suka buat video-video kayak, tapi kan itu kan perkontenan duniawi gitu ya. Jadi kalau tentang Konten hore-hore suka-suka hari-hari, gitu. story-story gitu kan. Jadi kalau tentang disuruh buat panduan itu kan kayak kita harus ngisi voice over, terus kita harus bisa menjelaskan kepada orang lain gimana supaya orang lain itu dapat mengerti apa yang kita jelaskan itu bagaimana tata bahasanya. Kemudian kita juga pengisi suara kan, kita harus menentukan intonasinya harus gimana. Itu menurut aku jadi sebuah tantangan yang harus saya bisa gitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau tantangan saat pembuat penyusunan aktualisasi. Sama satu hal lagi yaitu terkait dengan karena si aplikasi Civica ini tuh masih dalam proses pengembangan, jadi masih terus diupdate gitu. Jadi saya harus menentukan cut off terkait dengan perekaman di Sampai di mana nih gitu ya? Iya, sampai di mana nih? Kayak ibarat aplikasi di HP gitu. Jadi ada updatean terus menerusnya gitu. Jadi harus menentukan cut off yang pada titik ini harus dibuat video ini versi tanggal sekian gitu. Jadi seperti itu sih mungkin kalau hambatan untuk penyusunan aktualisasi. Oh ya, oke. Harus belajar dasar hukumnya juga nggak sih? Kalau Kalau membuat video itu gitu, maksudnya membuat aktualisasi Mas Hukum. kalau dasar hukumnya sih enggak ya. Mungkin saya lebih ke ini mempelajari aplikasi itu. Kami semua kan pegawai baru ya. Terus kayak baru 1 bulan atau 2 bulan kemudian mulai Latsar itu kayak terus shock gitu. Iya bener, shock. Harus bisa menguasai aplikasi ini. Jadi saya harus nanya-nanya ke developer aplikasi itu bagaimana proses pengoperasiannya, terus fungsi fitur-fitur ini tuh buat apa, terus menu-menunya. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Respon pegawai itu gimana? Atau respon pimpinan? Respon pimpinan tuh, oh iya bener, ini harus ada panduannya. Emang bener, soalnya kalau buat pegawai baru tuh kayak emang harus butuh dituntun gitu. Soalnya kan kalau misal kita nanya ke pegawai yang lain, itu kan pegawai yang lain misal ada pergi kemana gitu, jadi nggak bisa ini kan, jadi harus emang ada panduannya gitu. Itu sih kalau respon dari atasan mungkin mendukung banget gitu, supportif banget. Oke. Kalau Mas Dio, aku Mbak Deska pokoknya terakhir aja ya, karena ceritanya nih pasti butuh waktu. Mas Dio. Kalau aku sih lebih itu ya, kendala selama aktualisasi kan aktualisasi yang saya angkat, isu yang saya angkat itu terkait dengan pengembangan tools Excel dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Nah, terkait pengembangan tools Excel tersebut itu, jadi di instansi saya, khususnya di unit kerja saya itu untuk penyusunan dokumen pertanggungjawaban dinasnya itu masih kayak manual gitu loh. Jadi manual. Jadi misal ada tools Excel, sudah ada tools Excel-nya, tapi itu setiap sheet-nya itu masih diketik secara manual. Jadi di situ itu, jadi misal ada dokumen A. Nah, dokumen itu
mereka harus mengetik manual itu, mengisi tiap isian yang ada di dokumen tersebut. Lalu juga dokumen B itu harus diisi secara manual. Nah, gagasan yang saya ambil terkait isu ini, itu saya coba mengembangkan tools Excel tersebut agar seluruh data yang yang dibutuhkan untuk mengisi dokumen tersebut itu saya taruh di salah satu sheet saja. Nah, itu nanti setiap orang yang ingin membuat dokumen pertanggungjawaban berjalan dinas tadi itu tinggal mengisi pada sheet yang ditampung sheet data tadi. Nah, nanti itu akan terlink otomatis ke tiap jenis dokumennya. Nah, itu saya buat seperti itu. Nah, untuk kendalanya sendiri sih kan terkait tools ini, saya kan backgroundnya akuntansi kan. Tools ini kan tentunya mungkin ada sedikit ada beberapa pengoperasian tools Excel yang memang membutuhkan basic Excel gitu. Nah, mungkin saya tentang kendalanya mungkin itu sih. Jadi ada beberapa juga saran dan masukan dari pegawai yang ada di sana. Itu saya juga diperlukan untuk membuat rekap data dari pelaksana perjalanan dinas tadi. Nah, itu sedangkan rekap data itu tuh memerlukan kayak di Excel itu ada namanya makro. Nah, itu makro itu sejenis mungkin mirip-mirip dengan coding gitulah. Nah, itu mungkin saya belum sampai menguasai, belum sampai ke ranah sana, dan itu merupakan kendala buat saya sih. Jadi saya harus mungkin harus mengembangkan basic skill saya juga terkait basic skill Excel tadi. Habis itu juga saya juga tentunya harus belajar hal baru kan. Nah, itu gitu. Ini luar biasa ya. Dasarnya akuntansi loh, tapi ada satu yang jadi videographer, video maker, terus satu lagi itu malah orang IT jadinya gitu ya. Dan aku tangkapnya gitu. Ternyata emang Latsar ini karena ada proses pembuatan aktualisasi atau proyek aktualisasi, jadinya memaksimalkan diri juga ya. Maksudnya kayaknya aku perlu loh untuk belajar jadi seperti ini, atau mungkin malah jadi daber ya nantinya ya, karena udah terbiasa ngisi video gitu ya. Oke, ini kan masih internal nih. Maksudnya Mas Kuku, Mas Dio itu kuliah di Bintaro di Jawa gitu ya. Kalian kantornya juga kan di Jawa. Sosial budayanya kan juga sama. Nah, kalau Mbak Deska kan kuliah di Jogja, pakai bahasa Inggris kuliahnya gitu ya, atau tentang bahasa Inggris, terus ngajar-ngajar anak Papua yang dimana Papua itu kompleks gitu. Betul sekali. Kompleks. Itu gimana, Mbak? Terkait dengan proyek aktualisasinya maksudnya ya, tantangan apa yang jadi terjadi di sana? Jadi saya cerita dulu ya sebelumnya ya. 2 menit ya? 2 menit. Bisa 10 jam ini kalau cerita. Gimana? Jadi ketika saya mau mengajukan judul ini, saya kan otomatis saya harus ke mentor ya. Saya bilang dulu, saya mau mengadakan ini, saya bilang kayak gitu. Ini yang mau saya ajukan untuk proyek Latsar saya. Terus kebetulan mentor saya itu orangnya yang sangat suportif gitu loh. Dia bilang, oh adek, untuk kegiatan literasi ini adek terbatas ke ke murid-murid kita, anak prodi pendidikan sastra Inggris dan bahasa Inggris, atau untuk yang lain juga. Saya bilang, itu bisa both ways, man. Maksudnya untuk internal, dari sisi internal, maksudnya untuk internal dengan kita mengadakan buku atau karena saya mengangkat tentang literasi, dan juga dengan kegiatan literasi yang bisa diikuti teman-teman yang dari luar universitas, saya bilang seperti itu. Mentor saya bilang, oke, lakukan. Sudah saya lakukan. Untuk satu pengadaan buku, otomatis saya harus punya sumber, yaitu dana. Bagaimana kita bisa dapat dana yang seperti itu gitu loh ya, untuk mengadakan buku. Dan saya itu bersyukur sekali karena saya ditemukan oleh orang-orang yang hebat gitu loh. Saya akhirnya dapat 1 donor dan juga teman-teman penerbit. Hambatannya itu adalah ketika dana itu masuk ke Indonesia, ternyata Bank Indonesia dari luar. Donor saya dari luar. Itu tuh tidak bisa masuk ke rekening saya karena dana tersebut dianggap terlalu besar. Jadi kebayang ya, sampai nggak bisa masuk rekening warga negara biasa. Jadi itu on hold. Kita nggak kebayang nih berapa besar nih. Itu satu hambatan pertama. Dan hambatan saya yang paling utama adalah bahasa.
Karena meskipun saya orang Indonesia, tapi bahasa Indonesia saya itu buruk sekali ketika saya harus menulis atau ketika saya harus berbicara formal gitu loh. Di rumah ketika saya berbicara dengan ibu saya sebagai orang Jogja, saya akan bilang, Ibu pripun kabare, saya akan kromo. Ya, toh Mas Kuku ngerasain ya Mas Kuku. Ketika saya dalam lingkungan kerja, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Itali karena saya translator juga sebagai bahasa Itali. Terus jadi ketika saya harus berbicara bahasa Indonesia yang formal, bahkan di Merauke pun kami gitu kebanyakan transmigran dari Jawa gitu loh Mbak. Jadi kami ngomong, pripun kabare tumbasike 5.000, seperti itu. Ketika saya harus berbicara dalam bahasa Indonesia atau menulis dalam bahasa Indonesia yang bagus, saya kesusahan sekali. Itu problem utama saya. Bahkan penguji saya kan sempat ganti. Penguji saya pertama itu Pak Denny Junanto, saya bilang, oh sudah kamu presentasi saja dalam bahasa Inggris, tidak saking mungkin beliau kesusahan nggak melihat saya berbahasa, ngerti-ngerti code switching aja gitu loh. Dan ahli kode, campur kode, lintas bahasa. Betul. Dan beliau sampai bilang, Pak Denny sampai bilang, sudah Pak, presentasi saja, you can bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Dan saya beruntung juga punya coach yang bisa bantu saya banyak sekali. Bahkan Deska, kalau feedback itu bahasa Indonesianya apa? Dalam hati saya bilang, aduh muter ini bahasa Indonesianya apa ya aku seperti itu. Sorry. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi hambatan saya itu satu untuk yang maksudnya receh kayak gitu, teknis ya. Itu tuh dari jumlah yang saya jumlah dana yang tidak bisa masuk ke rekening. Di situ saya dituntut juga untuk harus adaptif kan, rencana kegiatan harus tetap jalan, dana belum ada, aduh iki piye ya toh. Dan yang kedua saya di bahasa. Oke, baik. Ini kan aku lanjut ke Mbak Deska. Ini kan programmu sangat besar nih sebenarnya. Betul. Sudah, maksudnya ini makro sekali gitu sebenarnya. Bahkan sebenarnya nggak diharapkan sih nggak untuk prodi bahasa Inggris aja gitu. Betul, ya nanti keluar gitu. Betul. Terus cara Mbak Deska untuk memaintain ini untuk berkelanjutan ke depannya tetap ada gitu, aktualisasi ini seperti apa? Jadi itu juga ada dalam program aktualisasi saya, Mbak. Saya membuat kayak rencana sekitar 6 bulan ke depan tentang bagaimana saya harus being wise menggunakan uang ini. Karena untuk dari donor saya sendiri cuma bilang, kita pasrah aja. Bahkan saya tidak perlu untuk memberikan report sebenarnya ke mereka. Cuman kan sebagai kewajiban moral, I have like moral obligation ya, untuk saya juga kasih report apa yang telah saya lakukan. Sebenarnya mereka sendiri cuma bilang bahwa, untuk beli buku aja. Tapi kan kalau untuk beli buku, ya buku itu akan di sana gitu loh. Tapi kalau buku itu tidak dipromosikan, ya kegiatan literasinya tidak ada, ya cuma gitu barang mati aja, itu aja Mbak. Jadi honestly, jujur saya itu juga ngerasa tidak pede dengan rencana aktualisasi saya atau ide aktualisasi saya ini awalnya. Atau nanti akan disosialisasikan terus? Atau itu akan terus Mbak. Jadi setiap 6 bulan sekali karena saya harus saya sudah bilang kepada donor saya, setiap 6 bulan sekali saya akan kasih report, saya akan kasih pertanggungjawaban. Dan otomatis setiap 6 bulan sekali dengan dana yang sudah saya dapatkan itu saya harus terus kan membuat kegiatan literasi, pengadaan buku, dan literasi itu tidak hanya kita menulis tapi juga membaca gitu Mbak. Itu sebenarnya kegiatan yang receh. Saya merasa tidak pede pada awalnya karena teman-teman ini, 2 teman saya ini hebat-hebat loh, bikin sistem, bikin video, saya cuma literasi gitu. Tapi itu maksudnya dampaknya sangat luar biasa juga gitu ya, dan jangka panjang. Tapi terkait dengan jangka panjang malah kita akan ke Mas Kuku gitu. Tadi kan Mas Kuku bilang ini ada termnya loh. Karena ini sistemnya kan video ini, maksudnya sistem ini ada update-update-nya gitu. Dan harus tahu cut off-nya di mana gitu untuk sampai saat ini. Nah, kalau kayak gitu Mas, sistemnya nanti untuk jangka panjangnya gimana dong proyek aktualisasinya? Nah, untuk jangka panjangnya itu kan bentuknya video, dan itu video panduan tentang aplikasi, di mana aplikasi itu ada updatean terus-menerus, dan saya ini berkoordinasi dengan IT di Mahkamah Konstitusi yang sebagai pengembang aplikasi itu, apabila ada penambahan fitur atau menu yang ada di dalam video itu, untuk dikomunikasikan dengan saya agar saya juga dapat membuat video panduan versi terbarunya gitu, agar dapat lebih informatif dan aktual gitu sih. Mungkin itu yang
untuk keberlanjutannya. Jadi setiap ada updatean itu ada updatean video juga, panduan juga gitu. Oke, kalau Mas Dio, jadi Untuk terkait dengan Excel, apa mau belajar IT dulu untuk keberlanjutannya? mungkin Gimana? keberlanjutan untuk output aktualisasi saya itu untuk kedepannya itu ada beberapa itu sih saran dan masukan dari pegawai, dari rekan kerja juga. Itu ada beberapa saran dan masukan berupa kan jadi tools saya itu tadi belum bisa mengampu rekap data pelaksana perjalanan dinas. Nah itu tuh sebenarnya rekap data itu tuh penting untuk unit kerja saya karena setiap tahunnya itu kan ada pemeriksaan dari BPK. Nah itu biasanya BPK itu nanti akan meminta data pelaksana perjalanan dinas. Nah kebetulan di saya kan ada deputi bidang pemasaran. Nah deputi bidang pemasaran itu juga tusinya itu salah satu itunya itu mempromosikan pariwisata yang di Indonesia kan. Nah itu tentunya ada kegiatan perjalanan dinas mulai dari dalam negeri maupun luar negeri juga. Nah itu jadi rekap data itu tuh diperlukan karena apabila pada saatnya atau pada saat pemeriksaan itu tuh kan ada si pemeriksa eksternal ini BPK ini akan meminta data pelaksana perjalanan dinas. Nah itu rekap data tadi itu dibutuhkan. Nah itu mungkin kedepannya yaitu tadi mungkin saya coba ngembangin basic skill Excel saya, IT saya itu untuk dikembangkan lagi untuk bisa mengampu tadi rekap data tadi. Wow, Luar ini biasa. luar biasa sih ya, luar biasa sih. Itu mau ke arah-arah komitmen sih ya sebenarnya ke depannya. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, satu pertanyaan beranak ya, A dan B. Kalau pertanyaannya terakhir nih, yang pertama, apa sih pengalaman terunik satu aja selama Latsar itu berlangsung, atau mungkin ada yang ketemu jodoh kali ya di sana gitu. Dan kasih tahu dong ke kawan lan atau semua yang menyaksikan video ini apa tip ya, bahasa Indonesia bakunya tip, ternyata bahasa Inggrisnya tips, tip dan trik agar bisa menjadi peserta atau menjadi yang terbaik lah gitu, baik di Latsar atau mungkin di kehidupan ya, maksudnya upaya apa sih atau tips trik kalian ya gitu. Mungkin mulai dari Mbak Deska lah. Oke. Sebenarnya tidak ada ya untuk tips and tricks untuk menjadi yang terbaik di Latsar, karena saya sendiri merasa bahwa meskipun saya mendapat predikat salah satu lulusan terbaik, saya belum melakukan hal yang terbaik yang bisa gitu loh. Saya yakin saya masih bisa kayak doing a little bit more for others. Cuman yang saya lakukan selama saya di Latsar, kalau saya boleh share, itu ya menjadi diri saya sendiri gitu loh. I care about people, saya care dengan mereka. Saya bilang, adik, aman, bagaimana makan kita? Enak. cukup tidur ya, toh. Seperti itu. Okay. Ya, dan yang bisa saya katakan itu ketika kita ini mempunyai satu program seperti aktualisasi ataupun apapun itu, kalau boleh saya kasih saran ya, lakukan itu atau buat itu lakukan itu atau buat itu dengan yang sesuai dengan passion kita gitu loh. Kalau seumpamanya saya dengan literatur, dengan buku, karena saya cinta sekali dengan buku, saya dibayar untuk itu. Kalau untuk Mas Dio ya toh dengan Mas Kuku itu dengan video, karena dia sangat suka untuk bikin video meskipun hore-hore recehan gitu ya. Awalnya. Ya, untuk Mas Dio dia merasa bahwa saya suka sekali dengan IT, mungkin falling in love ya Dio ya dengan IT ya. Itu tapi yang paling berkesan untuk saya itu saya merasa kedekatan saya dengan mentor itu juga semakin dekat gitu. Kami itu bahkan bikin satu puisi untuk dipresentasikan pada akhir ujian presentasi. Sayang belum bisa di ini ya Bu ya, kita nggak ada waktu pada waktu itu untuk ngomongin itu loh. Kita bikin puisi bareng tentang bagaimana kondisi kita di Papua. Itu cuman belum sempat dipresentasikan. Jadi itu yang membuat saya seperti wow gitu loh Mbak di Latsar ini.
Luar biasa ya, dari yang punya pengalaman banyak, tapi ternyata Ujung-ujungnya ke Papua. oh, enggak, bukan. Maksudnya ujung-ujungnya memang ternyata ya harus punya visi yang maksudnya ya jadi dampak buat orang sih ya, aku Betul, nangkepnya gitu ya, betul. maksudnya dan lakukan sesuai apa. Betul, dan Yang sesuai kamu dengan suka, passionnya. gitu. Karena kalau seumpamanya tidak sesuai passion, seperti saya, kalau saya dituntut untuk bikin video seperti Mas Kuku atau dibikin website seperti Excel seperti Mas Dio, aduh, sudah pele, sudah beta sudah pulang ke Merauke tuh. Tele sudah Oke. beta sepulang ke Merauke. Oke, gitu. aku Jadi mau ya, nanya dari yang paling kalem dari tadi di antara kita ya, Mas Dio. Apa sih pengalaman di Latsar yang paling paling berkesan dan apa tips triknya jadi yang terbaik? Mungkin pengalaman berkesan selama Latsar itu kan ada tuh kegiatan selama off campus kemarin sama klasikal kemarin itu kan ada mungkin dibina dari itu ya, dari bapak-bapak Kemenhan Iya, di betul, bidang ini. betul, iya. Nah, itu terkait Cinta negara? ya, cinta negara Ya, Tuhan. untuk pengukuhan sikap bela negara. Nah itu mungkin pengalaman berkesan saya itu kayak itu. Mungkin selama off campus itu saya lebih berkesan kepada penanaman sikap atau attitude sih sebenarnya. Mungkin dari attitude selama makan kemarin kayak Iya, betul. makan harus mungkin Iya. tegap, mungkin Duduk dengan siap. duduk siap. Mungkin lebih kayak seperti itu karena mungkin awal-awalnya susah Iya, Dio, awalnya ya. susah. Aduh, Tuhan, Awalnya saya susah ngerasa itu sekali, aduh. Bagaimana cara makan kita sambil tegak gitu ya? iya. Gitu kan. Apalagi terus siap, gerak gitu kan. Siap, Terus istirahat, ya. kaki Istirahat harus makan. gimana? Kaki harus 1 2 3. Gintak kan kayak gitu. Dan kita Iya, bilang, itu. ya, dan kita Betul. bilang terima kasih. Terima kasih. Selamat makan. Selamat makan itu. Mungkin pengalaman berkesan Ya, saya itu berkesan tadi. ya. Itu penanaman dari sikap-sikap siap tadi sama sebenarnya attitude sih. Mungkin dari tadi para pelatih kita juga para pelatih. Para pelatih itu mencoba selain menanamkan tadi sikap siap tadi sebenarnya mencoba untuk menanamkan attitude juga. Selama apel itu juga ada beberapa pesan yang disampaikan oleh pelatih seperti bagaimana attitude kita kepada atasan, kepada rekan kerja itu mungkin pengalaman berkesan saya selama Latsar itu kayak gitu. Lalu untuk tips sih Nggak ada. Malah masih surprise. Sepertinya Malah kita mungkin cuma kaget duit. ya. Kok aku bisa sih Iya, jadi yang bener. terbaik? Karena itu passion kita kan. iya Jadi gitu. sebenarnya kan kita nggak ada tipsnya ya. Iya. Cuma kita melakukan itu karena passion kita. Bener, ngalir aja gitu. Iya, mungkin tips itu Terus kita cari yang gampang kali ya. Dio, ya. Gimana? kalau terkait tips sih saya mungkin hampir sama dengan Mbak Deska. Saya sebenarnya tidak ada target ya, nggak ada target untuk bisa menjadi nomor 1 di itu. Saya sebenarnya coba lakuin yang terbaik aja untuk pelaksanaan aktualisasi saya, dan itu juga kebetulan dibutuhkan sama unit kerja saya, dan kebetulan juga output saya itu ada beberapa diajukan ke untuk program dari instansi dari unit kerja saya ke Kemenpan RB. Jadi itu mungkin saya dengan adanya itu, jadi saya untuk terpacu untuk ya udah saya coba lakuin yang maksimal aja kayak gitu. Lakukan yang maksimal saja. Cie. Wise banget ya, agak-agak merendahkan hati gitu loh. Merendahkan diri. Cie. Mas Kelas Kuku. motivasi. Kalau saya yang paling berkesan tuh di Latsar tuh terkait dengan pembelajarannya. Gimana kita semua tuh dikasih pembelajaran mengenai pengembangan karakter, kemudian terus pembelajaran mental secara tidak langsung juga kita dapat, di mana pembelajaran seperti itu. Terus bela negara juga dapat. Terus kayak kita ketahui bahwa ada loh ini nilai-nilai core value ASN berakhlak itu juga Dari Latsar ya. ya, itu Dari juga dari ya. Latsar juga, yang mana pembelajaran seperti itu kayak jarang ditemui pada Dan saat nggak ditemui di kuliah. kantor ya, Iya, dan nggak ada di kantor langsung di kantor juga langsung ya. di kuliah sekolah formal tuh bahkan kayak nggak bakal kita ketemui gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu yang paling berharga buat saya, agar kita itu sebagai warga negara Indonesia dapat melakukan yang terbaik gitu sebagai calon ASN gitu. Dan saat ini sudah ASN. Belum. Belum. Calon. Oke. Terus
tipsnya juga sama sih, kita sebenarnya nggak tahu juga gitu kan. Mungkin yang buat kita mungkin apa ya? Mungkin dari diri kita sendiri sih, bagaimana kita itu mengontrol diri, ego kita, terus rasa malas kita itu. Kalau kita bisa mengontrol itu semua, dan yang pertama itu modalnya niat dulu. Untuk melakukan sesuatu itu harus dipondasi dengan adanya niat. Karena sesungguhnya setiap orang itu tuh akan mendapatkan apa yang mereka niati gitu. Itu sih mungkin dari saya. Terus maka dari itu kita harus melakukan suatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh gitu. Mungkin jadi apa namanya, hasilnya itu akan mengikuti gitu ya, secara maksimal gitu. Insya Allah hasilnya akan mengikuti gitu. Tambahan lagi mungkin Mbak, kita bersyukur dengan kita punya blended learning ya. Benar nggak sih? Karena meskipun kita punya surat tugas untuk kita kayak free, dibebas tugaskan dari dari semua pekerjaan kita, ini segala macam kita, tapi by the end of the day ada kerikil-kerikil yang masih bukan kerikil itu karena tugas ya, masih ada kerjaan-kerjaan yang kita nggak bisa tinggalkan gitu loh. Dengan kita seperti contohnya dalam kasus saya, dengan kita blended learning saat distance learning itu, karena kan Merauke itu terpaut 2 jam perbedaan ya. Itu tuh saya pagi bisa mengajar, saya ganti jamnya, saya bilang ayo kita masuk jam 7 pagi ya, karena jam 7 pagi jam 5 pagi di sini. Iya. Di situ habis itu saya baru bisa ikut latsar. Jadi di situ bisa kayak ya, saya merasa dan saya yakin kayak Mas Dio sama Mas Kuku juga merasakan hal yang sama. Manajemen waktu sih. Iya. Kalau seumpamanya semuanya pada waktu itu klasikal toh. Iya, itu. Saya kira itu juga akan kesulitan juga, terutama bagi kami yang beberapa dosen kami itu lagi kuliah di luar pada saat ini, entah di Jawa dan di other part of the world gitu loh. Jadi posisimu sangat juga dibutuhkan gitu ya. Betul. Jadi sama mungkin seperti Mas Dio dan Mas Kuku juga sama toh. Oke. Kita mau closing, tapi ada permintaan spesial. Karena tadi Mbak Deska udah bawa-bawa katanya nulis puisi gitu ya. Kita mau dengarkan puisi yang ditulis oleh Mbak Deska dan mentor. Betul. Dan mentor ya. Boleh kita? Boleh. Ya. Oke. Ada di. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita akhiri dulu ya acara kita hari ini atau obrolan kita hari ini. Aku sih dapat satu sih ya yang paling berharga dari teman-teman. Jadi karena ini lintas kementerian yang dimana kita sebenarnya itu saling bersinergi. Kita tuh ada di pulau yang berbeda. Kita ada di waktu Indonesia Barat, Mbak Deska ada di waktu Indonesia Timur, dan begitu juga teman-teman ASN di luar sana yang berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan di berbagai pulau di Indonesia yang mungkin terpencil, terluar, terdepan gitu ya. Aku tangkap satu, bahwa sebenarnya Indonesia itu butuh generasi-generasi Indonesia yang nggak cuma pintar, tapi mau berbagi dan punya visi satu, visi berdampak. Jadi nggak untuk diri sendiri, nggak cuma untuk kementerian, lembaga, atau daerah, atau pemerintah, kabupaten, provinsi, tempat dia berada, tapi untuk masyarakat langsung, untuk orang-orang yang mungkin secara tidak langsung menikmati aktualisasi atau program-program yang kita gagas gitu ya. Itu yang aku tangkap, dan applause dong buat teman-teman yang masih muda-muda, tapi udah punya visi yang luar biasa. Semoga kedepannya setelah nanti sah jadi 100% mengabdi di kementerian, lembaga, di tempat masing-masing, di universitas juga, Mbak Deska tetap menjadi pembawa kemajuan ya ke depannya, pembawa semangat kemajuan ke depannya. Sampai jumpa lagi kawan Lan di obrolan berikutnya. Sampai jumpa. Ibu guru seperti keladi. Kata-katanya umbi sumber energi. Meski kurikulum melukai bagai jubi. Mata ibu guru bagai langit biru. Kedip cahaya pagi. Dengan senyum umbi keladi, ia rengkuh kelelahan anak-anaknya yang sedang mendaki cita tinggi. Setahun sudah ibu tidak bergaji. Namun tapak kakinya menggema di lorong sekolah. Diciumnya kening anak-anaknya, lalu duduk di pangkuan kursi.
Di bawah atap seng kelas bocor. Sebagian bangku kosong. Dipanggilnya nama murid satu persatu. Dan ditulis kalimat penuh semangat. "Ai kapur suhabis ibu," kata salah satu anaknya. Di luar, kaca tak berjendela. Langit terlihat hitam. Ada mendung menggelantung. Tapi ibu tetap menulis di papan tulis lapuk demi anaknya tak putus hidup. Deska Anjeliana Wati dan Dr. Marta Betaubun, Jakarta, 6 Juli 2023.